Halo semua, bertemu lagi di channel Bebas Berekspresi. Kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir semester 2 untuk muatan IPA. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mensupport channel YouTube Bebas Berekspresi. Tetap simak dan ikuti terus channel YouTube Bebas Berekspresi. Oke semuanya, langsung aja kita menuju soal-soalnya. Soal akan dibagi menjadi 3 bagian, soal pilihan ganda, soal isian, dan soal uraian. Soal pilihan ganda ada 20, soal isian ada 5, dan soal uraian ada 5. Oke, langsung saja soal bagian yang pertama yaitu soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda yang nomor 1. Air yang tidak jernih dan berbau adalah tanda bahwa air tersebut titik-titik. A. Layak untuk diminum. B. Berkualitas sangat baik. C. Tidak layak untuk diminum. D. Tidak mengandung bakteri. Ya, jawabannya adalah C. Tidak layak untuk diminum. Jawabannya adalah C. Tidak layak untuk diminum. Soal nomor 2. Apabila air yang berada di permukaan bumi terkena panas, maka akan terjadi peristiwa titik-titik. A. Kondensasi. B. Evaporasi. C. Presipitasi. D. Transpirasi. Ya, jawabannya adalah B. Evaporasi. Soal nomor 3, kita perhatikan gambar untuk soal nomor 3. Berdasarkan gambar di samping, proses presipitasi ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4. Oke, yang pertama ini adalah evaporasi, yang kedua ini adalah kondensasi, 3 presipitasi, dan yang keempat infiltrasi. Presipitasi ditunjukkan pada gambar nomor 3. Jawabannya adalah C, 3. Soal nomor 4. Berikut ini yang tidak termasuk faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah adalah titik-titik. A. Penebangan hutan secara liar. B. Pembakaran hutan. C. Pembangunan jalan dengan beton. D. Menggunakan air dengan bijak. Ya, jawabannya adalah D, karena di sini adalah tidak termasuk. Jawabannya adalah D, menggunakan air dengan bijak. Soal nomor 5. Akibat yang terjadi jika air tidak meresap ke dalam tanah saat hujan turun adalah A. Terjadinya banjir. B. Terjadinya kekeringan. C. Terjadinya polusi udara. D. Terjadinya erosi. Ya, jawabannya adalah A. Terjadinya banjir. Soal nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat air bersih bagi manusia adalah titik-titik. A. Rumah tangga. B. Industri. C. Pertanian. D. Pengeringan. Ya, di sini adalah yang bukan, berarti D. Pengeringan. Soal nomor 7. Hampir 97% permukaan bumi ditutupi oleh titik-titik. A. Air. B. Tanah. C. Perumahan. D. Tanaman. Ya, jawabannya adalah A. Air. Soal nomor 8. Membuang sampah di sungai dapat membuat sungai menjadi titik-titik. A. Bersih. B. Tercemar. C. Bening. D. Segar. Ya, jawabannya adalah B. Tercemar. Soal nomor 9. Jika mengonsumsi air yang tercemar, kita dapat terkena penyakit A. Panas. B. Panu. C. Gigi. D. Disentri. Ya, jawabannya adalah disentri. Soal nomor 10. Berikut yang merupakan zat tunggal adalah titik-titik. A. Perunggu. B. Kuningan. C. Garam. D. Udara. Ya, yang merupakan zat tunggal adalah garam. C. Garam. Soal nomor 11. Air gula dan air garam merupakan zat campuran titik-titik. A. Tunggal. B. Homogen. C. Heterogen. D. Satu. Ya, jawabannya adalah B. Homogen, karena dapat tercampur. Soal nomor 12. Emas yang termasuk zat tunggal memiliki kadar titik-titik. A. 18 karat. B. 20 karat. C. 22 karat. D. 24 karat.
Ya, jawabannya adalah D, 24 karat. Soal nomor 13, air mineral termasuk zat tunggal yang berupa A. Campuran, B. Materi, C. Unsur, D. Senyawa. Ya, jawabannya adalah air itu termasuk senyawa, D. Soal nomor 14, berikut yang merupakan materi berupa benda padat adalah A. Kecap, B. Gula, C. Air, D. Asap kebakaran. Yang merupakan benda padat adalah B. Gula. Soal nomor 15, zat tunggal dibedakan menjadi dua, yaitu A. Unsur dan campuran, B. Homogen dan heterogen, C. Asam dan basa, D. Unsur dan senyawa. Ya, jawabannya adalah D. Unsur dan senyawa. Soal nomor 16, berikut ini yang merupakan campuran heterogen adalah titik-titik. A. Santan, B. Air garam, C. Air gula, D. Kuningan. Ya, jawabannya adalah A. Santan. Soal nomor 17, berikut ini yang termasuk manfaat air sungai adalah A. Untuk mengairi tanaman, B. Sebagai dasar pembuatan pakaian, C. Untuk memasak, D. Sebagai air minum. Ya, jawabannya adalah A. Untuk mengairi tanaman. Soal nomor 18, rasa air pada air laut adalah A. Tawar, B. Asin, C. Pahit, D. Hambar. Ya, air laut rasanya B. Asin. Soal nomor 19, fungsi air pada tumbuhan yaitu titik-titik. A. Sebagai sarana rekreasi dan olahraga, B. Sebagai bahan utama kegiatan industri, C. Sebagai bahan dasar fotosintesis, D. Untuk keperluan rumah tangga. Untuk tumbuhan, jawabannya adalah C. Sebagai bahan dasar fotosintesis. Soal nomor 20, bencana banjir biasanya terjadi pada musim titik-titik. A. Hujan, B. Kemarau, C. Semi, D. Gugur. Ya, bencana banjir pada musim hujan. A. Jawabannya hujan. Selanjutnya kita akan masuk soal isian. Soal bagian yang kedua yaitu soal isian. Soal isian ada 5 soal isian di sini. Soal isian yang pertama, perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi dengan bantuan energi matahari disebut titik-titik. Ya, jawabannya adalah daur air. Daur air. Soal nomor 2, bencana kekeringan terjadi pada musim, ya jawabannya adalah musim kemarau. Soal nomor 3, membuat sumur resapan adalah salah satu cara untuk menjaga ketersediaan titik-titik, ya, ketersediaan air. Soal nomor 4, tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna adalah ciri-ciri air yang titik-titik. Ya, ciri-ciri air bersih. Soal nomor 5, bagian terkecil dari unsur adalah atom. Soal pilihan ganda dan isian sudah kita kerjakan. Kita lanjut ke soal bagian yang ketiga yaitu soal uraian. Soal uraian yang pertama, pertanyaannya adalah tuliskan tahap-tahap siklus air. Ya, tahap-tahap siklus air yang pertama adalah evaporasi. Kemudian kondensasi. Kemudian presipitasi. Kemudian infiltrasi. Ya. Soal nomor 2. Tuliskan ciri-ciri air bersih. Ya, ciri-ciri air bersih itu adalah tidak berasa, tidak berbau, kemudian tidak berwarna, tidak kotor, tidak ada endapan, ya, bisa seperti itu. Soal nomor 3, tuliskan manfaat air bagi manusia. Ya, manfaat air bagi manusia bisa untuk mandi, untuk minum, ya, untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian soal nomor 4, tuliskan jenis zat berdasarkan komposisi penyusunnya. Jawabannya adalah zat tunggal dan zat campuran. Soal nomor 5, tuliskan 2 contoh unsur logam.
yaitu besi, aluminium, platina, emas, dan lain sebagainya. Oke, kita sudah membahas dan mengerjakan soal pilihan ganda, isian, dan uraian. Terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah menonton video ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk yang sudah support channel YouTube Bebas Berekspresi. Bye-bye!